Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hassanah Abiza dengan NIM L1A022072 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak marine debris terhadap kesehatan biota laut, terutama inovasi teknologi dalam membersihkan pencemaran laut. 1.1 Latar belakang. Sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Indonesia, sampah plastik tidak hanya dijumpai di wilayah darat saja, tetapi juga dijumpai menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas wilayah Indonesia. Sampah laut atau marine debris telah ada sejak terjadinya revolusi industri di Eropa pada tahun 1820. Kemunculan plastik dan era di mana orang yang sudah mulai nyaman dalam menggunakan plastik, maka terciptalah kebiasaan di masyarakat untuk terus memproduksi hingga menggunakan plastik itu sendiri. Lanjut 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian marine debris? Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan pencemaran marine debris? Yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan dengan banyaknya marine debris? Dan yang terakhir adalah bagaimana upaya menangani pencemaran marine debris melalui teknologi. Selanjutnya 1.3 yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian dari marine debris. Yang kedua, mengetahui faktor yang menyebabkan pencemaran laut. Yang ketiga, mengetahui dampak yang ditimbulkan dengan adanya marine debris. Dan yang terakhir adalah mengetahui upaya menangani pencemaran marine debris melalui teknologi itu sendiri. 2.1 yaitu pengertian marine debris. Sampah laut atau marine debris merupakan benda padat yang diproduksi atau diproses secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang dan atau ditinggalkan di dalam lingkungan laut. Macam-macam ukuran sampah itu sendiri yaitu yang pertama, megadebris, mulai ukuran lebih dari 1 meter. Yang kedua, makrodebris, yaitu 1 sampai 2,6 cm. Dan yang ketiga, mesodebris antara 2,5 cm sampai 5 mm. 2.1 Faktor penyebab marine debris. Terjadinya pencemaran laut disebabkan oleh faktor utama yaitu masuknya zat yang ditimbulkan oleh limbah manusia disertai dengan pembuangan yang disengaja, kurangnya pengelolaan limbah, lemahnya peraturan, dan minimnya tempat pembuangan. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, pertumbuhan penduduk, limbah yang dihasilkan dari revolusi industri, dan pembangunan ekonomi juga menjadi sumber permasalahan sampah laut. 2.3 Dampak yang ditimbulkan marine debris. Berbagai macam permasalahan timbul seperti mencemari lautan, meracuni hewan-hewan laut, berkurangnya keindahan wilayah pesisir, menimbulkan berbagai macam penyakit, berkurangnya produktivitas sumber daya ikan, serta dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir. 2.4 Upaya menangani pencemaran marine debris melalui teknologi. Yang pertama, bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan dan menurunkan toksisitas sebagai nyawa polutan. Enzim yang diproduksi mikroorganisme seperti bakteri, hamir, dan kapang berperan penting dalam bioremediasi limbah polutan. Nomor 2 yaitu pengembangan teknologi marine trash cleaner. Marine trash cleaner adalah suatu teknologi dengan sistem IoT yang diaplikasikan pada kapal dengan menggunakan tali penjaring, conveyor belt, dan juga sensor pada bak sampah. Tujuannya untuk mengatur banyaknya sampah yang terbawa dari laut ke pantai. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah bab penutup. 3.1 Kesimpulan. Yang pertama, marine debris merupakan sampah lautan yang diproses secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau ditinggalkan di dalam lingkungan laut. Yang kedua, faktor penyebar marine debris yaitu ulah manusia seperti pembuangan zat berbahaya, kurangnya pengelolaan limbah yang mengancam kelestarian alam. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan yaitu rusaknya ekosistem, meracuni biota laut, menyebabkan cedera fisik pada biota laut, menurunkan keindahan wilayah pesisir pantai, menyebarkan penyakit, dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya laut. Dan yang keempat yaitu, dengan dikembangkannya teknologi bioremediasi dan marine trash cleaner ini dapat menjadi upaya masyarakat dalam mengurangi sampah di lautan dan pesisir pantai. Sekian dari saya, Najwa Hassanah Abiza. Saya ucapkan terima kasih.